selama-lamanya. Namun hati kami tetap merindukan, mendambakan akan firman-Mu, pengajaran-Mu yang menjadi kebutuhan kami. Kami mohon Tuhan juga berfirman bagi kami pada siang ini untuk menuntun mengarahkan perjalanan hidup kami supaya kami sampai kepada tujuan rencana Tuhan Yerusalem baru. Terpuji nama-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus juga yang akan mengurapi, yang akan mengendalikan seluruh hati, pikiran kami, roh kami, supaya semuanya dijangkau oleh kekuatan kuasa firman Allah. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekaliannya. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan, dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, dalam perlindungan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerah Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan saudaraku, untuk kita boleh terus mengalami pembaharuan di dalam Kristus, bahkan juga dipersiapkan menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan ketika Ia datang kembali. Dalam kesempatan siang hari yang indah ini, saya juga masih menyampaikan tema firman Tuhan yang sama dari apa yang sudah kita ikuti dari minggu yang lalu. Ya, pada minggu yang lalu, saudaraku, kita melihat tema firman Tuhan bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus dalam seri yang pertama. Ya, namun pada pagi siang ini kita akan mengikuti serinya yang kedua. Dan nats ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-10 yang sudah kita perhatikan pada minggu yang lalu. Namun pada minggu yang lalu saya hanya masih menyampaikan bagian yang pertama dari nats ini. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bagian yang selanjutnya, saudaraku. Yaitu ketika Paulus ada di Efesus, terbentuknya jemaat di Efesus. Yaitu Kisah Para Rasul 19 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Sebenarnya ini sampai kepada ayat 12. Ya, saudaraku, mari saya ajak kita untuk memperhatikannya kembali. Saya minta dibacakan dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6 saja dulu. Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama dimulai. Ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ya, ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terus 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih, sekali lagi tema kita bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus dalam seri yang kedua yang akan kita ikuti pada hari ini. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah melihat bagian yang pertama, yaitu bertumbuh. Ya, bertumbuh. Saudara yang terkasih, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang bertumbuh. Dan mereka pernah sampai kepada kasih yang mula-mula, yang membangun semangat gairah mereka kepada Tuhan,
kecintaan mereka kepada Tuhan. Dan pada minggu yang lalu kita melihat, saudaraku, ya, soal pertumbuhan, di mana Tuhan memanggil setiap kita orang percaya untuk bertumbuh dan berbuah-buah. Bukan hanya berbuah sekali saja, tetapi berbuah selama-lamanya. Dan pertumbuhan yang dimaksudkan ada 3 yang sudah kita perhatikan minggu yang lalu. Yang pertama, bertumbuh dalam kualitas. Yang kedua, bertumbuh dalam kuantitas. Yang ketiga, bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dan pada kesempatan ini saya akan lanjutkan, saudaraku, ya, soal pertumbuhan ini. Pertumbuhan ini yang pertama-tama itu, saudaraku, peran Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 19 ini kita melihat bagaimana pertumbuhan jemaat di Efesus ini, saudaraku, bagaimana mereka bisa bertumbuh baik secara kualitas, kuantitas maupun kedewasaan rohani. Ya, yang pertama-tama tidak terlepas dari peran Roh Kudus dalam pertumbuhan. Itu yang pertama yang akan kita lihat. Yang kedua, peran jemaat, ya, dalam pertumbuhan. Jadi jemaat itu sendiri mempunyai peran dalam pertumbuhan. Ya, baik pertumbuhannya sendiri maupun juga pertumbuhan jemaat yang lain atau pertumbuhan gereja itu. Baru yang ketiga adalah peran dari 5 jabatan. Baik sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala, dan juga sebagai pengajar. Jadi ini memiliki peran. Kalau kita memperhatikan dalam teks yang sudah kita baca, Kisah Para Rasul 19 dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Ya, kalau hari ini kita batasi sampai ayatnya yang ke-6 dulu, nanti kita akan lanjutkan, saudara. Ya, saya sedikit tarik dulu ke belakang. Ya, jemaat di Efesus ini sebenarnya adalah jemaat rintisan daripada Rasul Paulus sendiri. Ya, jadi Rasul Paulus sendiri yang merintis jemaat di Efesus. Walaupun tadi mungkin saudara lihat di atas dari ayat pertama, ketika Apolos masih di Korintus, walau nama Apolos disinggung di situ, tetapi ketika Apolos katanya ada di Korintus, maka Rasul Paulus sudah menjelajah ke daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Dan di Efesus di situ didapatinya beberapa orang murid. Ya, kalau hanya kita baca sampai di sini saja, seakan-akan sudah ada orang yang lain merintis, ya toh? Iya. Ya, tetapi saudaraku, kalau kita kembali ke belakang, sebenarnya yang memulai pelayanan perintisan di sana adalah Rasul Paulus sendiri. Ketika Rasul Paulus ke Efesus, dia membawa pasangan suami istri yang bernama Priscilla dan Aquila. Ya, kalau Priscilla, ya, itu istrinya, bukan nama suami. Suaminya Aquila. Ya, Priscilla dan Aquila. Kenapa Priscilla dan Aquila? Bukan Aquila dan Priscilla, karena Priscilla ini lebih menonjol pelayanannya. Ya, lebih menonjol. Ya, kalau kata dasarnya itu sebenarnya Priska. Ya, bukan Priska orang Pasir Indah, bukan. Beda. Ya, ini nggak pakai marga. Kalau orang Pasir Indah ada marganya, Bulu Tahayan begitu ya. Ya, suaminya bukan Aquila. Ya, tapi Miduk Tampu Bolon. Ya. Saudara yang terkasih, ya, Priska. Priska itu artinya patut dimuliakan. Ya, itu artinya. Maka kalau anak saudara perempuan, buat saja namanya Priska. Ya, patut dimuliakan. Ya, bukan patut dihina, bukan patut menderita, bukan patut direndahkan, patut dimuliakan. Maka sebenarnya si Priska itu harus dipuji-puji. Ya, sesuai dengan namanya. Tetapi terlalu banyak yang bernama Priska justru mengalami pergumulan dan penderitaan. Haleluya. Ya, itu Priska. Ya, jadi Priscilla itu sama dengan Priska. Ya, kalau saudara lihat nanti satu ayat dulu, saya ikuti sebentar. Ya, jangan nanti saudara kira saya mengada-ngada mengait-ngaitkannya, enggak.
Ya, dalam 2 Timotius pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ya. Ya. Sampaikan salamku, kata Rasul Paulus. Ya. Iya, ayat 19 coba. Demikian, Iya. salam kepada Priska dan Aquila. Iya, salam kepada Priska. Ya, jadi nama kudonya itu sebenarnya Priska. Ya, sama itu dengan Priskila. Dan Aquila ini suaminya. Ya. Jadi Priskila dengan Priska itu sama. Ya, kalau saudara cari di kamus Alkitab pun pengertiannya sama, patut dimuliakan. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, kita kembali. Ya, jangan terlalu lama membahas Priska. Ya, haleluya. Nah, jemaat Efesus itu pada mulanya itu dirintis oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus ke Efesus, dia membawa pasangan suami istri. Suami istri Kristen yang sudah dewasa secara rohani, memiliki keberanian, memiliki keramahan, dan punya kepedulian. Wah, ini jarang-jarang jemaat seperti ini. Ya, berani, ramah, punya kepedulian. Ya, saudaraku. Nah, dan sama-sama melayani suami istri. Yang walaupun pelayanan istrinya lebih menonjol. Maka seringkali selalu dikatakan Priskila dan Aquila. Priskila dan Aquila. Kenapa? Karena pelayanan istrinya lebih menonjol begitu. Ya, memang mereka sama-sama melayani, sama-sama rohani, sama-sama punya keberanian dalam melayani, sama-sama ramah, sama-sama peduli, sama-sama menghargai, menghormati hamba Tuhan. Ya, ini suami istri yang luar biasa. Ya, jadi Paulus membawa mereka ke Efesus. Ketika pasangan suami istri ini dideportasi dari Italia, saudaraku, dari Roma, mereka ke Efesus. Efesus itu dulu wilayahnya Yunani. Dulu ya, wilayahnya Yunani. Sekarang sudah menjadi bagian dari negara Turki. Yang sekarang, saudaraku, Asia kecil. Ya, jadi kalau dulu Efesus itu bagian dari Yunani. Tetapi sekarang sudah menjadi bagian dari negara Turki. Ya, mari saya ajak kita mundur sedikit. Pasalnya yang ke-18 dulu. Pasal 18 dari ayat 18 kita awali. Demikian firman Tuhan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ, ya, dan berlayar ke Syria. Ya. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, Terus. karena ia telah bernazar. Ya, terus. Priskila dan Aquila menyertai dia. Ya, Priskila dan Aquila menyertai dia. Lanjutkan 19. Lalu sampailah mereka di Efesus. Ya. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Sampai di Efesus. Ya, maka Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ya, lalu Paulus masuk ke rumah ibadat. Ya, yang ada di Efesus. Ya, coba terus. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat, ya, dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Nah, berbicara dengan orang-orang Yahudi. Ya, mengajar, melayani, ya saudara, orang-orang Yahudi yang ada di Efesus, yaitu di rumah ibadat. Ya, bisa diikuti kan? Amen. Ya, kita lanjutkan dulu ayat 20. Lalu mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengambilkannya. Ya, jadi orang-orang Yahudi yang ada di Efesus ini minta, ya, supaya Paulus tinggal lebih lama. Ya, sehingga mereka bisa mendengarkan firman Tuhan lebih lama. Tapi Paulus menolak, tidak. Ya, karena sangat penting bagiku untuk sampai di Yerusalem dalam perayaan. Ya, kata Paulus. Maka ayat berikutnya Paulus menolak. Terus. Ia minta diri dan berkata, ya, aku akan kembali kepada kamu, ya, jika Allah menghendakinya. Nah, lalu bertolaklah ia dari Efesus. Nah, lalu Paulus bertolak dengan memberikan suatu janji kepada mereka. Aku akan datang kembali kalau Tuhan menghendaki. Ya, lalu dia bertolak, dia tinggalkan Efesus. Tetapi ingat, di Efesus dia meninggalkan Priskila dan Aquila.
Ya, Paulus tadi sudah melayani di rumah Allah atau di bait suci, di rumah ibadat, saudaraku. Maka orang-orang yang dia layani di sana, ya, diserahkan kepada Priscilla dan Aquila untuk bertanggung jawab dalam kelanjutannya. Seakan-akan Paulus memulai membuka pelayanan komsel dulu gitu. Ya, lalu dipercayakanlah pasangan suami istri yang sudah dewasa, punya keberanian, ramah, punya kepedulian, mengerti firman Allah dengan baik. Priscilla dan Aquila ditinggalkan di situ. Ya. Jadi ketika Paulus pertama kali ke Efesus, itu adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Sekali lagi, dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, disitulah dia pertama kali masuk ke daerah Efesus. Lalu pasal 19. Pasal 19 itu adalah perjalanan Paulus, misi perjalanan Paulus yang ketiga, maka ia yang kedua kali mengunjungi Efesus. Paulus kan mengadakan perjalanan misi. Ya, baik ke Eropa sampai ke Asia kecil. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, sampai yang terakhir dia, saudaraku, nah, itu yang di penjara, ya, di Roma, ya, dan juga akhirnya syahid di sana. Ya, jadi dalam misi penginjilannya yang kedua, disitulah pertama kali dia masuk ke Efesus. Kisah Rasul pasal 18. Lalu perjalanan misi yang kedua, yang ketiga, ya, disitulah yang kedua kali dia ke Efesus. Itulah Kisah Rasul pasalnya yang ke-19 tadi. Ya, kedua kali dia datang ke Efesus, di situ dia sudah mendapati beberapa orang murid. Lalu dia bertanya kepada murid-murid itu, "Sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus ketika kamu percaya?" Nah, murid-murid itu berkata, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengarkan adanya Roh Kudus." Kembali Paulus bertanya, "Kalau dengan demikian, dengan baptisan mana kamu sudah dibaptis?" Mereka menjawab, "Baptisan Yohanes." Baptisan Yohanes adalah baptisan tanda pertobatan. Tetapi Yesus yang akan datang, Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Lalu murid-murid itu percaya dan memberikan dirinya dibaptis. Ketika Paulus mendoakan dan tumpangkan tangan atas mereka, penuhlah mereka dengan Roh. Perhatikan, dimulai awalnya mereka, ya, belum mendengarkan Injil. Walaupun di situ ada, ya, tempat ibadah, tetapi itu tempat ibadah orang Yahudi. Ya, Injil belum sampai kepada mereka. Berita tentang Yesus, tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, serta pencurahan Roh Kudus belum sampai kepada mereka. Maka Paulus sampaikan. Setelah itu mereka dilayani. Lalu mereka mengerti soal baptisan Yohanes, baptisan air, tanda pertobatan. Mereka bertumbuh. Setelah itu mereka juga dibaptiskan dengan Roh Kudus. Ada pertumbuhan lagi. Ya, jadi pertumbuhan sidang jemaat ini, orang percaya ini, yang pertama-tama tidak terlepas dari peran dari Roh Kudus. Haleluya. Itu dulu yang pertama. Apa peran Roh Kudus? Kita sudah membaca ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6, yaitu membaptis. Membaptis, oh? Amin. Membaptiskan orang percaya. Setelah mereka dibaptiskan, dipenuhkan dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bahasa roh dan nubuat itu sifatnya membangun, menumbuhkan. Ya, dalam 1 Korintus pasal 14, kalau kita membaca dari ayatnya yang keempat saja, ya saudaraku, nah, bahwasanya bahasa roh itu dengan nubuat itu membangun. Bahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Sedangkan nubuat itu membangun jemaat. Jadi Roh Kudus membaptiskan, Roh Kudus memenuhkan, saudaraku, perannya adalah untuk membangun, menumbuhkan. Ya, siapa yang akan ditumbuhkan?
kita sendiri akan bertumbuh melalui bahasa roh. Roh itu akan membangun rohani kita, semangat kita. Roh itu juga akan memberikan firman nubuat untuk disampaikan, untuk membangun sidang jemaat Tuhan. Ini peran Roh Kudus itu sangat penting. Ya, maka seseorang yang dibaptiskan dengan Roh Kudus itu adalah suatu pengalaman yang sangat penting bagi orang percaya. Ya, ketika saudara dibaptiskan dengan Roh Kudus dan saudara mulai berkata-kata dengan bahasa roh, itu adalah suatu pengalaman yang sangat penting dalam hidup saudara. Haleluya. Ya, satu pengalaman yang sangat penting. Satu pengalaman yang sangat indah. Tetapi tidak hanya sebatas di situ saja pekerjaan Roh Kudus. Sekarang saya minta kembali kita perhatikan Kisah Rasul 19 dari ayatnya yang ke-11. Ya, ayat 11 sampai 12. Demikian, ya, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, jadi walaupun dikatakan di sini oleh Paulus, sebenarnya ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Paulus tanpa Roh Kudus juga adalah manusia biasa. Paulus tanpa Roh Kudus juga tidak ada apa-apanya. Tetapi karena Roh Kudus ya berkarya, menyatakan kuasanya, karunia-Nya melalui Rasul Paulus, maka terjadilah mujizat-mujizat yang luar biasa. Tentu mujizat juga ada tujuannya. Ya, Tuhan membuat mujizat bukan untuk menyatakan kehebatan seorang hamba Tuhan, tidak. Kalau seseorang hamba Tuhan dipakai untuk mengadakan mujizat, bukan mau menunjukkan hamba Tuhan itu hebat. Hamba Tuhan itu memiliki kehebatan kelebihan dari yang lain, tidak. Ya, kalau Tuhan memakai seorang hamba Tuhan untuk mengadakan mujizat, bukan berarti hamba Tuhan itu lebih rohani dari yang lain. Ya, dari hamba Tuhan yang tidak mengadakan mujizat, tidak. Ya, dan mujizat juga dikerjakan oleh Tuhan, dilakukan oleh Tuhan melalui seorang hamba Tuhan, bukan mau sekedar satu pertunjukan, tidak. Tetapi mujizat itu diadakan, saudaraku, untuk lebih meyakinkan orang-orang yang sudah mendengar dan menerima berita tentang keselamatan itu, untuk lebih meyakinkan. Maka kitab Ibrani pasal 2 mencatat seperti ini. Berita keselamatan itu diberitakan kepada semua orang. Dan Tuhan menyertai pemberitaan itu, meneguhkan pemberitaan itu dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Supaya orang-orang yang mendengar itu lebih diyakinkan soal berita keselamatan itu. Itu Ibrani pasal 2 dari ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, ya, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi mujizat itu adalah untuk meneguhkan. Meneguhkan apa? Berita tentang keselamatan. Berita keselamatan ini pertama-tama diberitakan oleh Allah sendiri, Yesus. Setelah itu mereka yang mendengarnya, yaitu murid-murid berikutnya. Mereka memberitakannya. Itulah para rasul-rasul, para orang-orang percaya, murid-murid selanjutnya. Dan Tuhan menyertai pelayanan pemberitaan keselamatan itu dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Sekali lagi adalah untuk meneguhkan pemberitaan itu, supaya orang lebih yakin, lebih diyakinkan, lebih percaya akan berita itu. Haleluya. Saudara yang terkasih, yang pertama tadi
peran daripada Roh Kudus itu membaptiskan, memenuhkan, sehingga juga memberi pertumbuhan melalui bahasa Roh Kudus dan juga melalui nubuat. Peran Roh Kudus itu juga memberikan kuasa, mujizat-mujizat untuk lebih meyakinkan ya, orang-orang percaya, para pendengar akan berita keselamatan. Lebih lagi dalam ayat 12, kembali kepada Kisah Rasul pasal 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Apa? Ketika orang meletakkan sapu tangan atau kain yang dipakai oleh Rasul Paulus, maka sembuhlah penyakit. Apakah sapu tangannya atau kainnya yang menyembuhkan? Tapi apa? Iman. Ya, terhadap Allah itu, iman terhadap roh itu. Bukan sapu tangannya, bukan. Tapi imannya. Ya, ketika firman itu disampaikan, orang-orang yang percaya, ya, imannya kan tumbuh. Sebagaimana kita Roma mencatat, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Maka seseorang yang sakit kalau mau didoakan, ada baiknya sampaikan dulu firman. Untuk membangkitkan, menumbuhkan imannya. Sehingga melalui imannya ia disembuhkan. Ya, apakah melalui penumpangan tangan? Ya, apakah melalui sapu tangan atau melalui kain, melalui ya baju dan lain sebagainya, saudaraku, tetapi bukan itu yang menyembuhkan, melainkan imannya terhadap Kristus. Amen. Ya, sama halnya dalam kitab Injil, baik dalam kitab Matius, Injil Markus ataupun juga Lukas. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya, ketika mengetahui Yesus ada di daerah itu, dan dia sangat sulit untuk datang ke hadapan Yesus untuk didoakan. Ya, tetapi dia percaya, dia beriman, dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ya, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Saya mau tanya, apakah jubah Yesus yang menyembuhkan? Tidak. Tapi imannya, ya, imannya. Maka Yesus selalu berkata, imanmu telah menyelamatkanmu, imanmu menyembuhkanmu. Ya, sangat jarang kulihat ada iman sebesar ini. Sekalipun di antara orang Israel, kesembuhan, kuasa, mujizat itu terjadi karena ada iman. Ya, karena ada iman. Nah, jadi Roh Kudus ya, membaptiskan, memenuhkan seseorang supaya bertumbuh. Roh Kudus juga mengadakan mujizat-mujizat supaya bertumbuh. Roh Kudus juga menyembuhkan seseorang supaya bertumbuh. Karena kalau tubuh kita sakit, pengaruh kepada iman. Ya kan? Saudara, kalau tubuh saudara sakit, jangankan sakit, lemah saja tubuh saudara, kan pengaruh kepada iman saudara, toh? Ya, pengaruh kepada imannya. Saudara sakit saja, ya, imanmu sudah mulai goyah. Ketika sehatnya kita, ya, aku sehat, aku umur panjang, aku akan melihat Tuhan datang, aku akan terangkat hidup-hidup, karena masih sehat. Kalau sudah sakit, ya, iman kita juga berkurang. Warulai. Ya. Maus may tensi kan? Ya, bolak-balik cek. Dilihat anak-anaknya, aduh masih kecil-kecil anakku ini. Dilihat suaminya, menguli depan main. Ya. Imannya makin berkurang.
Ya. Dan itu terbukti. Ya, saudaraku, ketika lemah, ketika sakit, maka ibadahnya juga akan berkurang, kan? Ya, menunjukkan keterbatasan imannya. Ya, mana ada orang, ya jarang itu jemaat kalau sakit, wah aku harus ibadah. Karena di ibadah itu aku nanti sembuh. Jarang begitu. Kalau ada jemaat begitu, jemaat dewasa itu. Nah, iya, itu jemaat dewasa, Muna. Iya. Ya. Kadang-kala jemaat ini yang gak ada alasannya untuk gak datang ibadah. Nah, apalagi statusnya peltu, pelayan Tuhan. Kan kira-kira begitu. Iya, maunya kalau nggak sakit hujan. Iya. Tapi beda, yang di sini beda. Ya, beda. Jemaat UCM kan udah dapat pengajaran toh. Amin. Amin. Ya. Ini. Jadi Roh Kudus itu menolong kita untuk bertumbuh. Ya, untuk mengalami peningkatan secara rohani. Sampai nanti Roh Kudus itu juga akan menyertai. Ya, dalam segala hal. Baik dalam menyertai kita dalam pelayanan, baik juga menghadapi segala sesuatu. Ya, kalau Roh Kudus menyertai kita dalam pelayanan, maka semua pelayanan yang kita lakukan pasti berhasil. Amin. Ya, Yusuf itu disertai Tuhan, selalu Berhasil. ya, di rumah Potifar, walaupun dia seorang hamba budak, tapi karena disertai Tuhan, maka semua yang dikerjakannya Berhasil. berhasil. Ya, dia menangani ternak, ternak berhasil. Ya, dia tangani pekarangan, pekarangan berhasil. Dia tangani semua yang ada di rumah, semua berhasil. Ya, karena kita mencatat seperti itu. Sampai ketika dia dilemparkan ke dalam penjara pun disertai Tuhan, semua yang dilakukannya berhasil. Kejadian 3. Ya, menafsirkan mimpi berhasil. Ayat 23. Haleluya. Iya. Iya. Kenapa? Karena disertai Tuhan. Ya, tapi coba Anda disertai Tuhan. 10 ayahnya, 10 mati. Ya. Matinya bukan karena tidak makan, justru ketika dikasih makan. Nah, ini kalau tidak disertai Tuhan. Ya, kalau nggak disertai Tuhan, tanam batang ubi pun bisa mati. Padahal batang ubi dilemparkan saja di batu-batu bisa hidup. Ya, maka nanti saudara tes dulu, Tuhan, ya, aku mau tahu tanganku ini disertai Tuhan nggak? Pelayananku disertai Tuhan nggak? Hidupku disertai Tuhan nggak? Pekerjaanku disertai Tuhan nggak? Nikahku disertai Tuhan nggak? Oh, ini kalau disertai Tuhan beda. Ya, Yesus kan sebelum terangkat dia berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Ya, disertai dalam pelayanan, disertai dalam nikah, disertai dalam hidup masa muda, disertai dalam pekerjaan usahamu, semua akan berhasil. Nah. Ya, termasuk juga ketika kita disertai dalam pelayanan. Ya, bukan hanya bicara soal pelayanan kita maju berkembang, punya banyak jemaat, punya gedung yang bagus, tidak. Ya, tetapi ketika kita mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh rasul-rasul dan orang-orang percaya pada gereja mula-mula, mereka diperhadapkan dengan mahkamah, pengadilan, mereka berhasil lolos. Ya, mereka nggak perlu pengacara, ya, mereka nggak perlu backing, pendukung. Tetapi ketika mereka berkata-kata, ketika mereka diperhadapkan dengan pengadilan, di situ Roh Kudus bekerja. Tuhan sendiri berkata, jangan dulu engkau merancangkan apa yang akan engkau jawab. Tetapi pada saat engkau dihakimi, disitulah Roh Kudus akan berbicara. Ya.
sebagai tanda bukti penyertaan Tuhan. Haleluya. Maka jangan katakan, aku nggak tahu berkata-kata, aku nggak tahu satu ayat pun. Bagaimana aku bersaksi, bagaimana aku menginjil, bagaimana aku bisa memenangkan jiwa? Bergerak dulu. Ketika engkau bergerak, ketika engkau melangkah, ketika engkau berhadapan dengan seseorang, di situ Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Ya. Ini. Ya. Jadi peran Roh Kudus itu sangat penting. Maka kita melihat pertumbuhan jemaat di Efesus ini, peran Roh Kudus itu sangat penting sekali. Sampai ketika Paulus bertemu dengan mereka, yang dipertanyakan Paulus yang pertama, sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus? Paulus tidak bertanya dengan lain. Paulus tidak bertanya apakah kamu sudah mengikuti sekolah teologi atau tidak. Paulus tidak bertanya apa pekerjaanmu, apa usahamu. Paulus tidak bertanya apakah engkau sudah menikah, mana istrimu, berapa anakmu, tidak. Tapi yang ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus ketika kamu baru percaya? Paulus mengerti. Ya, untuk kita bisa bertumbuh dalam kualitas, kuantitas, dan kedewasaan rohani, kita membutuhkan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Mulai dari membaptis, mengadakan mujizat-mujizat, menyembuhkan, memulihkan, menolong, menyertai kita dalam segala perkara. Itu peran Roh Kudus. Yang kedua, peran sidang jemaat. Ya, peran sidang jemaat. Jadi jemaat itu sangat berperan sekali, saudara. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 19 ini, yaitu jemaat Efesus ini bertumbuh. Tidak terlepas dari peran jemaat. Salah satu jemaat yang saya kutip di sini adalah Priscilla dan Aquila. Ini jemaat biasa. Ya, saya ajak kita kembali dulu kepada Kisah Rasul pasal 18. Kisah Rasul pasal 18, boleh dari ayat pertama sekali kita lihat dulu ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, Ya. lalu pergi ke Korintus. Terus Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, ya. yang berasal dari Pontus. Terus Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, ya. karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Ya, terus Paulus singgah ke rumah mereka. ya, Paulus singgah ke rumah mereka, yaitu ke rumah Priscilla dan Aquila. Ya, oke, terus Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang karena mereka melakukan pekerjaan yang sama. Priscilla Aquila itu suami istri, juga adalah tukang tenda. Sama seperti Paulus. Paulus juga sebagai hamba Tuhan juga mempunyai pekerjaan ya sampingan. Ya, yaitu juga membuat tenda. Ya, coba terus. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya. Mereka bekerja bersama-sama. Ya. Karena mereka sama-sama tukang kemah. Sama-sama tukang kemah. Ya, pembuat tenda ataupun kemah. Ya. Lalu tadi pada ayat 18 kita sudah lihat ketika Paulus kembali ke Antioquia katanya. Ya, dikatakan dalam ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernajar. Perhatikan, Priscilla dan Aquila menyertai dia, Paulus. Ya, lalu sama-sama berangkat ke Efesus, itu ayat 19. Ya, lalu sampailah mereka di Efesus. Ya, dan Paulus masuk ke rumah ibadat, lalu berbincang-bincang dengan orang Yahudi, melayani mereka. Ya, lalu Paulus ditahan supaya lebih lama, tapi Paulus berkata, tidak bisa.
Aku harus kembali ke Yerusalem. Nanti kalau Tuhan menghendaki, aku akan datang kembali. Tetapi Priskila dan Aquila ditinggalkan di Efesus. Ya. Maka orang-orang yang sudah dilayani oleh Paulus tadi di rumah ibadat, nah ini ditindaklanjuti oleh Priskila Aquila. Ya. Sehingga muncullah di sana, lahirlah di sana orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Sebelumnya nggak ada orang Kristen. Yang ada itu orang-orang Yahudi, beragama Yahudi, di rumah ibadat Yahudi. Ya, jadi awalnya tidak ada Kristen di situ, tetapi Paulus masuk ke sana. Dan ketika pertama kali dia masuk ke Efesus, dia membawa Priskila Aquila dan ditempatkan di sana sebagai jemaat yang dewasa. Priskila Aquila bukan rasul, bukan nabi, bukan penginjil, bukan gembala, bukan guru atau pengajar, tidak, tetapi jemaat biasa. Ya, namun punya hati. Dia punya hati untuk melayani, dia punya hati terbawa kepada jiwa-jiwa. Bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia punya posisi yang baik, tidak, tetapi karena punya hati yang tulus. Dia ingin orang-orang lain diselamatkan. Dia ingin orang-orang lain hidupnya diubah. Dia ingin orang-orang lain datang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Ini peran jemaat. Ya, maka sebagai jemaat Tuhan kita punya peran. Ya, bukan hanya pertumbuhan rohani kita secara pribadi, tetapi juga pertumbuhan jemaat yang lain, pertumbuhan gereja. Saudara koordinator komsel punya peran. Ya, supaya jemaat-jemaat yang lain juga bertumbuh. Mengalami kemajuan. Ya, maka yang lain perlu dilayani, yang lain perlu ditindaklanjuti. Kita perlu bertanggung jawab untuk pertumbuhan jemaat-jemaat yang lain. Perlu didoakan, perlu didukung. Ya. Jadi ketika Paulus pertama kali dia masih merintis. Lalu ditinggalkanlah di sana Priskila Aquila. Ketika dia datang yang kedua kali ke Efesus, dia sudah mendapati beberapa orang murid. Siapa tadi yang menindaklanjuti? Priskila dan Aquila. Mereka bukan rasul. Tidak memiliki jabatan khusus. Bukan karena memiliki posisi yang baik dalam satu penggembalaan, tidak. Jemaat biasa. Tapi jemaat yang sudah dewasa secara rohani. Mengerti, memahami kebenaran jalan Tuhan. Sehingga juga bisa membimbing yang lain kepada kebenaran. Sekali lagi, ketika Paulus datang yang kedua kali, dia sudah mendapati beberapa orang percaya. Maka melalui pelayanan Paulus, ya saudaraku, jemaat itu terus bertumbuh lagi. Karena Paulus kedatangannya yang kedua ke sana mengajar. Ya, mengajar. Ada sekitar 3 tahun Paulus di sana. Ya, 3 bulan dia selalu mengajar di rumah ibadat. 2 tahun ya dia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Dia pindahkan karena ada juga beberapa orang-orang itu, murid-murid itu yang kurang percaya ya, sehingga dia memisahkan ya murid-murid yang betul-betul percaya itu ke ruang kuliah Tiranus. Di sana Paulus mengajar selama 2 tahun. Jadi yang kedua ini Paulus ada sekitar 3 tahun ada di wilayah Efesus dan juga daerah-daerah sekitarnya. Ya, saudara yang terkasih, kembali kita memperhatikan. Saya mengutip bagaimana peran daripada jemaat. Peran jemaat. Di samping jemaat sebenarnya berperan sebagai tiang penopang. Ya, sebagai tiang penopang.
Jemaat sebenarnya kalau kita melihat dalam kitab Timotius kan peran utamanya itu menjadi tiang penopang kan? 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 ya. Demikian. Ya. Jadi jika aku terlambat, terus sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Ya. Yakni jemaat dari Allah yang hidup. Ya. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Ya. Jadi di samping atau di sisi lain jemaat itu harus menjadi tiang penopang, pendukung. Ya, sebagai pendukung, memberikan dukungan. Kalau dalam penggembalaan, jemaat itu memberikan dukungan pada semua, pada saudaraku, tiap-tiap program yang ditetapkan dalam penggembalaan. Ya, jemaat itu mendukung. Nah, itu yang disebutkan dengan tiang penopang. Ya, mendukung juga dalam ibadah. Ya, melalui apa? Melalui kehadiran kita. Kehadiran saudara dalam ibadah itu sebagai bentuk dukungan. Ya, saudara menopang. Ya, pelayanan itu. Ya, melalui kehadiran saudara. Ya, baik juga melalui persembahan-persembahan, melalui korban-korban wajib. Ini bentuk dukungan. Ya. Ya, bentuk dukungan, menjaga dan menjalin hubungan satu dengan yang lain, ini juga menopang. Jadi kalau dikatakan jemaat yang menjadi tiang penopang, ya, bukan berarti saudara seperti tiang ini, diam saja, datang diam. Ya, disapa, diam. Kenapa diam? Tiang. Bukan begitu. Yang dikatakan tiang itu pendukung, penopang. Ya, sebagai bentuk kita mendukung pelayanan penggembalaan, menopang pelayanan penggembalaan, semua program dalam penggembalaan itu kita dukung. Ya, kita dukung. Apalagi untuk kemajuan, untuk perkembangan, kita dukung. Ya, mendukung ibadah melalui kehadiran kita. Ya. Kita berkata kita sebagai jemaat yang penopang, ya, tetapi kita ibadah saja nggak hadir. Apa yang kita topang? Ya, kehadiran saudara itu mendukung. Kehadiran saudara di ibadah raya, saudara sedang mendukung ibadah raya itu. Kehadiran saudara di ibadah pendalaman Alkitab, saudara mendukung ibadah pendalaman Alkitab itu. Ya. Kalau saudara tidak hadir, berarti itu kan saudara tidak mendukung. Nggak perlulah pendalaman-pendalaman, kulitnya aja. Ya. Kalau saudara ikut dalam ibadah komsel, itu berarti saudara mendukung ibadah komsel itu. Oh, ini baik, ibadah komsel, ibadah penggembalaan ini. Ya. Tapi saudara hadir di komsel bukan karena ya. Tapi karena saudara mendukung. Senang nggak ketemu dengan sesama anggota komsel? Senang kan? Ya, senang ketemu. Ya, orang lain dahulu sama-sama ketemu. Ya. Nah, jangan langsung pikirkan apa nanti ya. Ya, selesai ibadah ini apa nanti ya. Ya, atau langsung dihafal. Ya, langsung dihafal. Ya, oh ini biasanya di rumah Ibu Pidia, di rumah Pidia. Ini ya pasti. Ya, kalau nggak minggomak ya miso. Ya, ini rumah Pak Sidabutar, langsung dihafal juga. Ya, oh rumah si Ranu, panen kita. Ya, karena di sana ada 3 backing kita, Ranu, Pardi, Ronald. Berarti 3 macam. Ya, tempat Ibu Suryani, ya, jangan begitu. Nah, kalau rumah Ibu Evin, ayam. Iya. Saudara yang terkasih, bukan karena itu. Ya, tapi kita hadir karena kita mendukung. Ya, dukung. Ya, ibadah itu.
Sehingga jemaat-jemaat yang lain yang punya pergumulan, punya persoalan, ya, mereka juga merasa terhibur, mereka juga dikuatkan, mereka juga merasa punya teman, punya saudara, punya keluarga. Ya. Sehingga walaupun ada pergumulannya mereka kuat. Ya. Jadi kehadiran kita itu bentuk dukungan kita sebagai sidang jemaat yang penopang. Ya. Sebagai tiang penopang. Ya. Kehadiran kita di ibadah doa, orang-orang muda, kehadiranmu di ibadah pemuda remaja, itu sebagai bentuk dukunganmu. Engkau tiang penopang. Ya. Apalagi yang sudah lebih dewasa. Jangan karena sudah merasa lebih dewasa, nggak cocok lagi sebenarnya aku di ibadah pemuda itu. Ya. Ya. Karena di situ pun nanti kawanku, ya, si Ragista, Melin, si Joshua, si Holly, yang cikik-cikik. Ya. Saudara yang terkasih, justru karena itu saudara yang harus menunjukkan teladan. Sebagai abang, sebagai kakak yang lebih rohani. Ya, sama dengan jemaat-jemaat dalam ibadah raya seperti ini. Ya, saudara jemaat-jemaat yang sudah lebih dewasa, yang sudah lebih tua juga secara usia, saudara harus menjadi teladan, menjadi panutan bagi yang lain. Bisa ditangkap? Ya. Apalagi anak-anak saudara sudah lajang, sudah anak gadis, ya sudah dewasa-dewasa. Saudara sebagai orang tua, bukan hanya orang tua di rumah, tetapi juga di tengah-tengah pelayanan penggembalaan ini. Ya. Saudara sebagai orang tua yang menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang masih muda. Bisa ditangkap? Ya. Jadi jemaat itu punya peran. Jemaat yang dewasa punya peran. Ya. Bukan hanya pertumbuhan rohani kita saja, tapi pertumbuhan jemaat yang lain. Priscilla Aquila ini punya peran. Menjadi tiang penopang. Ya. Sekali lagi saudaraku, menjadi tiang penopang bukan hanya menjadi tiang penopang, ya, tanpa perbuatan, tidak. Coba lihat Priscilla Aquila dalam memenangkan jiwa. Kuantitas berperan. Ya. Maka ketika kedatangan Paulus yang kedua ke Efesus, sudah mendapati 12 murid di situ. Bahkan 12 murid baptis. Ya kan? Ya kan? Ya. Nah, ini syarat penuh menjadi mahasiswa STT. Ya, 12 jiwa baptis. Ya. Saudara yang terkasih, kalau di organisasi Gereja Betel Indonesia juga, kalau mau buka satu gereja yang baru, oh itu syaratnya. Ya, 12 jiwa baptis. Nah, ini Priscilla Aquila ini semuanya sudah memenuhi syarat. Hanya dia tidak punya panggilan di situ. Ya, dia tetap menjadi jemaat biasa, tukang kemah, tukang tenda. Ya, bukan karena dia punya jabatan, punya posisi yang baik, tidak. Tapi karena punya hati yang tulus. Ya, orang lain diselamatkan, orang lain dimenangkan. Ya. Maka ketika Paulus datang ke sana, oh dia sudah menemukan beberapa murid. Lalu ditindaklanjuti melalui pelayanan Paulus. Tapi ada peran daripada jemaat sebagai tiang penopang. Ya. Demikian juga di
penggembalaan, saudara. Ya, baik dalam program-program penggembalaan, baik dalam kehadiran dalam ibadah, baik melalui korban-korban persembahan-persembahan wajib kita, ya, maupun juga menjalin hubungan, membangun hubungan, menjaga hubungan satu dengan yang lain. Ini sebagai bentuk kita tiang penopang. Ya, maka sesama jemaat jalin hubungan yang baik dan dijaga hubungan itu. Jangan sampai hubungan itu retak, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, jaga. Haleluya. Jangan sampai ada yang berkata, yalah pelayak kok. Tidak boleh. Ya. Yalah koordinator komsel kok. Ya. Yalah guru sekolah minggu. Tak boleh. Ya. Jalin hubungan satu dengan yang lain dan jaga hubungan yang baik. Baik sesama jemaat, sesama pelayan, sesama penatua, sesama kaum ibu, kaum bapak, sesama muda-mudi. Jalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Jangan karena ini kawannya, ini aja terus. Apalagi orang-orang muda. Ya, jangan karena ini kawannya. Ya, ini bestinya, ini aja terus. Karena sudah sama-sama pemain tambur, hanya pemain tamborin aja. Kalau nggak ikut pemain tamborin, nggak teman. Nggak begitu. Nggak begitu. Tapi harus membangun hubungan satu dengan yang lain. Dan dijaga hubungan yang baik. Haleluya. Ya. Dan bukan hanya karena satu suku, satu marganda. Ya, apalagi di pelayanan kita ini, ya kan berbagai suku. Ya. Berbagai suku. Ya. Jaga hubungan yang baik. Ya. Belajar memahami apa kelebihan suku yang ini, apa kekurangannya. Ya saudaraku, mari saling menjaga. Ya. Dalam berteman pun begitu. Apa kelebihannya, belajar dari kelebihannya. Apa kekurangannya, jaga. Jangan sampai dia tersinggung. Ya. Jangan sampai hubungan retak. Ini jemaat yang dewasa. Ya, jadi sangat berperan sekali, ya saudaraku, dalam pertumbuhan jemaat-jemaat yang lain. Priscilla Aquila ini sangat mendukung sekali. Ya, sangat mendukung sekali. Kita melihat tadi, ya dari Kisah Rasul 18, ayat 18 sampai kepada ayat 19. Ya, bagaimana Priscilla Aquila yang ditempatkan di Efesus, ya, lalu di pasal 19 sudah ada murid ataupun orang-orang percaya yang dimenangkan. Ya, ini sebagai bentuk dukungannya. Kalau kita melihat juga di pasal 18 ketika seorang hamba Tuhan yang bernama Apolos datang ke Efesus. Coba dulu dari ayat 24. Ayat 24. Itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, ya, yang berasal dari Alexandria. Dari Alexandria, ini Mesir. Orang yang fasih berbicara, terus, dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, fasih berbicara. Ya, fasih kitab suci. Ya, saudara yang terkasih, ya, ini Apolos dari Alexandria. Alexandria ini ada di wilayah Mesir. Ya, seorang yang pasti berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ya, terus ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ya. Dengan bersemangat ia berbicara. Ya. Dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Ya. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, ini Apolos ini seorang penginjil. Tetapi Apolos ini sangat terbatas. Dia hanya mengerti soal baptisan Yohanes, baptisan air.
Dia tidak mengerti soal baptisan Roh Kudus. Ya, tapi dia punya semangat. Ya, dia seorang penginjil. Ya, seorang penginjil. Ya, tapi pengetahuannya hanya terbatas. Kalau menginjil memenangkan orang-orang percaya, melayani orang-orang yang belum percaya, bersemangat. Ya, ini karunia penginjil. Ya, karena ia belum mengerti soal baptisan Roh Kudus dan tentang Roh Kudus, maka Priscilla dan Aquila mengajak dia ke rumahnya. Ya, lalu mengajarkan, menyampaikan tentang Roh Kudus. Ya, saya melihat di sini Apolosnya rendah hati. Ya, Priscilla Aquilanya juga rendah hati dan punya kepedulian. Ya, coba terus. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, ya, mereka membawa dia ke rumah mereka, terus, ya, dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan keluar. Jadi ketika Apolos ini khotbah di rumah-rumah ibadat, ya saudaraku, ya Priscilla Aquila dengar. Ya, tetapi walaupun begitu, Priscilla Aquila ini tidak langsung menegur. Ya, kau hanya tahu soal baptisan Yohanes. Ya, soal Yesus. Kau tidak tahu soal baptisan Roh Kudus. Tidak. Selesai itu baru dibawa ke rumahnya. Ya, mungkin. Ya, dikasih makan dulu. Ya. Nah, saudara nggak tahu ada kopi waktu itu ya. Ya. Nah, sambil ya disampaikan tentang ya pertumbuhan, tentang ajaran, tentang doktrin yang lebih berkembang lagi. Tapi syukurnya Apolos ini menerima dengan rendah hati. Ya, saudara yang terkasih, perhatikan. Paulus merintis Efesus. Ditinggalkan di sana Aquila dan Priscilla untuk bertanggung jawab, menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa. Ya, lalu Apolos datang menyiram sebagai penginjil. Ya, saya mau sampaikan nanti bagaimana juga ya peran daripada 5 jabatan. Baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan guru. Ya, saya sudah sampaikan tadi peran yang pertama dari Roh Kudus. Peran yang kedua, sidang jemaat. Ya, jadi sidang jemaat itu sangat berperan sekali dalam pertumbuhan jemaat. Ya, mendukung. Ya, baik juga pertumbuhan gereja, pertumbuhan pelayanan. Karena ada jemaat-jemaat yang mendukung. Tetapi di samping itu, juga 5 jabatan. Kalau Efesus itu dirintis oleh Paulus, nah ini tugas rasul. Pelayanan rasul itu adalah pelayanan misionari. Ya, merintis, menanam gereja. Ya, itu pelayanannya. Ya, jadi karena Paulus juga Tuhan taruh karunia itu sebagai rasul, maka ia juga mengadakan pelayanan misi dan penanaman gereja. Maka lahirlah itu jemaat Efesus. Tetapi setelah dia tanam itu, saudaraku, tumbuh karena ditempatkan di sana Priscilla Aquila. Ya, maka datanglah Apolos menyiram. Ya toh? Sama seperti jemaat Korintus. Jemaat Korintus juga itu dirintis oleh Paulus. Maka dalam 1 Korintus pasal yang ketiga Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Aku dan Apolos sama-sama hamba, sama-sama pelayan, dan kami akan menerima upah yang sama dari Tuhan. Tetapi yang terpenting itu adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya, tetapi semua harus berperan. Roh Kudus berperan, jemaat berperan, 5 jabatan yang Tuhan beri juga harus sama-sama berperan. 5 jabatan ini dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-11, ya, Tuhan melalui Roh Kudus memberikan juga jabatan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai
Gembala sebagai guru, pengajar. Ini tujuannya sama. 5 jabatan ini tujuannya sama. Apa tujuannya? Membangun jemaat dan memelihara jemaat. Walaupun memiliki keunikan dalam pelayanan yang berbeda-beda. Kalau rasul tugasnya dia menanam gereja. Ya, meletakkan dasar yang teguh. Maka Paulus berulang-ulang menyampaikan, aku telah meletakkan dasar. Dasarnya adalah Kristus. Ya, itu dasarnya. Membangun gereja itu dasarnya adalah Kristus. Bukan kekeluargaan, bukan. Tapi dasarnya adalah Kristus. Membangun gereja itu bukan karena persahabatan. Karena ada teman-teman yang sama visinya, sama misinya, lalu membangun gereja, tidak. Ya, karena ada keluarga yang mendukung, lalu membangun gereja, bukan. Tapi dasarnya adalah Kristus. Bukan karena dia punya uang, dia punya modal, dia punya dana, dia bangun gereja, bukan itu letaknya, bukan itu dasarnya. Tapi dasarnya Kristus. Maka di awal Yesus sudah menyampaikan, aku akan membangun jemaatku di atas batu karang. Siapa batu karang itu? Dia sendiri. Ya. Dan dalam 1 Korintus pasal 3 Paulus berkata, aku telah meletakkan dasar, yaitu Kristus. Itu dasarnya. Nggak boleh ada dasar yang lain. Ya. Kita membangun gereja, membuka pelayanan, bukan supaya kebutuhan kita terpenuhi. Kebutuhan keluarga kita terpenuhi, tidak. Tapi dasarnya Kristus. Itu tugas rasul. Ya, kalau tugas nabi itu mendapat wahyu dari Tuhan. Penyataan untuk hal-hal yang akan datang. Firman nubuat. Ya, dan juga nasihat, teguran. Ya, kalau ada dosa-dosa yang tersembunyi. Ada kesalahan-kesalahan yang itu. Maka perlu. Ya, memang ya, saudaraku, jumlah rasul sudah genap. Nggak ada lagi rasul akhir zaman, nggak ada lagi. Ya, kalau ada rasul yang lain, ya rasul palsu. Karena Alkitab mencatat demikian. Ya, nggak ada lagi. Tapi pekerjaan rasul, penanaman gereja itu masih tetap dilakukan. Ya, tetap dilakukan. Maka seperti Rasul Paulus kan memiliki beberapa jabatan. Dia rasul, dia penginjil, dia juga guru. Itu kan? Kitab Timotius ya. Coba. Coba 2 Timotius 1. Demikian firman Tuhan. Ayat 11 itu. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Dan juga sebagai guru. Ya, sebagai pemberita, sebagai penginjil. Dan juga sebagai rasul. Ia banyak menanam gereja. Dan juga sebagai guru, pengajar. Maka di Efesus setelah terbentuk ya gereja, jemaat, ya Paulus di sana tinggal selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Kembali kepada kitab Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul 19. Ya, saya mau kasih tunjuk dulu bagaimana peran daripada 5 jabatan ini. Ya.
Ayat 7 sekarang. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ya, ayat 8 selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ. Terus dan mengajar dengan berani. Jadi di rumah-rumah ibadat di situ, ya Paulus melayani, mengajar dengan berani selama 3 bulan. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Iya, tetapi katanya tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Terus mereka tidak mau diyakinkan. Iya, malahan mengumpat dalam Tuhan terus di depan orang banyak. Iya, terus Karena itu Paulus meninggalkan mereka Iya, dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Iya. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah. Iya. Jadi tadi 3 bulan, yaitu selalu dia mengajar di rumah ibadat. Tetapi karena ada orang yang hatinya tegar, keras, ya bahkan mengumpat jalan Tuhan, akhirnya dia pisahkan murid-muridnya ini dengan orang-orang yang memberontak ini. Lalu dia bawa ke ruang kuliah Tiranus yang ada di daerah itu, ya satu gedung. Ya di sana dia mengajar selama 2 tahun lagi. Ya coba terus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Ya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Ya. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi di ruang kuliah Tiranus itu dia 2 tahun dia mengajar. Ya, ditambah dengan di daerah-daerah lain. Maka kalau kita melihat saudaraku, ya dalam sejarahnya Paulus itu ada di Efesus itu selama 3 tahun. Ya, dalam melengkapi, mempersiapkan, mengajar jemaat ini untuk mengalami pertumbuhan. Ya, tadi sudah masuk Apolos menyiram. Ya, ini perannya. Dan kita melihat dalam kitab 2 Timotius, Paulus itu berperan sebagai pemberita Injil, rasul, sebagai guru. Di ruang kuliah Tiranus dia mengajar sebagai guru. Ya, apa tugas daripada guru ini? Ya, ini menekankan soal doktrin yang benar. Bagaimana soal Tritunggal, soal Kristologi, soal Kristus, pneumatologi tentang Roh Kudus. Ya, saudaraku, ya. Bahkan juga tentang doktrin-doktrin yang lain. Ya, supaya jemaat-jemaat itu betul-betul punya dasar yang kuat. Ya, di sisi lain dia juga berbicara sebagai seorang gembala. Ketika dia berkata, aku seperti seorang ibu yang mengasuh, yang merawat. Ini kan dia tampil bagaikan seorang gembala. Ya, seorang bapak yang menasehati seperti bapak menasehati anak-anak. Ini kan gembala. Iya. Jadi Tuhan pakai Rasul Paulus itu sebagai rasul, Tuhan pakai juga dia sebagai guru, sebagai gembala, bahkan juga sebagai pemberita Injil. Ya. Apa tuh? Melengkapi jemaat supaya jemaat bertumbuh. Maka dalam pelayanan penggembalaan juga 5 jabatan ini harus ada. Tujuannya apa? Bukan menunjukkan kita lebih hebat dari yang lain, tidak. Kita punya posisi, kita punya jabatan, bukan. Jabatan ini adalah pemberian Roh Kudus, bukan pilihan kita. Bisa ditangkap? Kitab Efesus kan sangat jelas mencatat, ya, bahwa saja dialah yang memberikan, baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Dia yang memberi. Bukan karena pilihan, tidak. Ya. Menjadi gembala bukan karena pilihan saya, enggak. Ya. Saya berulang-ulang menyampaikan, saya nggak suka jadi gembala, nggak suka. Makan hati. Ya. Nggak suka. Tapi karena sudah ditetapkan. Ya. Apa makan hatinya? Sering ditinggal. Ya, sering ditinggal. Jadi kalau ada jemaat-jemaat yang dari sejak awal berdiri pelayanan masih bertahan sampai hari ini, oh itu puji Tuhan, luar biasa itu. Ya. Gembala itu sering ditinggal. Yang setia mendampingi kami sampai hari ini hanya ada satu. Indomie
seleraku. Jadi dari perintisan, Indomie itu sudah kami kenal dan mendampingi kami saat lapar. Sampai hari ini masih tetap setia. Ya, saudara punya pengalaman juga begitu? Jadi kalau saya lihat Indomie itu, aduh, nah, teman setia dari sejak perintisan. Jadi kalau Tuhan, ya saudaraku, tetapkan sebagai, karena dia tetapkan. Dia yang memberi, bukan pilihan. Ya, kalau disuruh memilih, saya lebih suka jadi penginjil. Kalau disuruh memilih. Tapi Tuhan yang menetapkan. Maka jabatan itu bukan pilihan. Ketetapan Tuhan. Haleluya. Ya. Tetapi itu diberi ya, supaya semua berperan dalam mendukung pertumbuhan jemaat. Jemaat Korintus juga dirintis Paulus. Sampai Paulus berkata, ya, hanya kamu yang kubaptis. Dan Paulus juga berkata kepada jemaat Korintus, akulah yang menjadi bapamu. Engkau boleh punya banyak guru, pengajar, tapi bapamu hanya aku. Kata Paulus. Saudara boleh lihat nanti dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Kenapa Paulus berkata demikian? Anak itu benih dari bapaknya. Betul? Ya. Loh, kita ini kan benih dari bapak kita kan? Maka kalau ditanya, ya, kau marga apa? Yang menjawab mamanya. Ya. Atau kalau dia menjawab, dia berkata begini, kata mamaku, aku marga Sinaga. Kenapa? Karena mamanya yang tahu dari mana benihnya. Ya. Jadi anak itu benih dari bapaknya. Itu siamudo. Ya. Kenapa Paulus berkata kepada jemaat Korintus, akulah yang menjadi bapakmu. Gurumu boleh banyak, tapi aku yang menjadi bapakmu. Karena benihnya yang melahirkannya, ya, yang pertama menyampaikan firman, dan firman itu tumbuh sampai lahir baru. Jemaat Korintus itu hasil pelayanan Paulus. Walaupun ke Korintus, Apolos juga datang menyiram. Memberi pertumbuhan. Benih kalau sudah tumbuh kan perlu disiram toh? Ya. Supaya tumbuh. Dan sudah tumbuh perlu digembalakan, dipelihara. Supaya pertumbuhannya lebih baik sampai berbuah-buah. Nah, maka 5 jabatan ini perlu berfungsi. Ya. Jemaat-jemaat yang sudah mulai tumbuh rohaninya, tumbuh imannya, perlu disiram. Ya. Perlu hamba-hamba Tuhan yang melayani. Perlu kebangunan rohani, disegarkan kembali, dikuatkan kembali, dipuaskan kembali. Setelah itu perlu digembalakan. Sama seperti di pelayanan penggembalaan ini juga, ada pelayanan penggembalaan kecil-kecil. Itulah komsel-komsel. Ini kan pemeliharaan. Ya, saya sangat terbatas berkomunikasi dengan saudara. Kalau hanya seperti ini dalam ibadah raya. Apalagi nanti selesai ibadah, kami di depan pintu sana hanya bisa salam. Ngobrol sebentar saja, nanti di belakang kan sudah antri, dorong-dorongan lagi. Ya, kami sangat terbatas. Tapi kalau di komsel, ya saudara bisa, ya ada pergumulan saudara, ada ayat yang saudara kurang pahami, saudara bisa tanya. Ada kesempatan, ada peluang. Ya, kecuali saudara harus berkorban,
Ya, datang mempersiapkan waktu saudara, mau bincang-bincang dulu dengan Pak Gembala, mau konseling, mau cerita firman, silakan. Ya, tetapi mungkin saudara sibuk, ada yang bekerja dan lain sebagainya. Waktu sangat terbatas. Ya, maka kita buat ini komsel-komsel ini sebagai perpanjangan tangan penggembalaan untuk menjaga, memelihara, merawat, mengurus jemaat-jemaat Tuhan supaya semua kita bisa bertumbuh bersama. Bisa dipahami? Iya, saudaraku. Nah, jadi itu pelayanan penggembalaan. Nah, di situ ada gembala-gembala kecil yang membimbing, yang merawat, yang memelihara, yang mendoakan supaya semua bertumbuh. Ditambah nanti lagi karunia-karunia jabatan yang lain, saudaraku, dalam melengkapi supaya semua gereja jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan bersama, berbuah di dalam Kristus. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.